Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syaihun al-Mukarram, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Az-Zahra beserta keluarga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Al-Mukarramun, para alim ulama, dewan kiai, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang saya hormati sahabat saya, anggota DPRD Kota Banjar, sahabat Tri, mudah-mudahan Allah muliakan. Santriwan, santriwati yang saya banggakan, ibu-ibu masih hadir? Ibu-ibu masih araya? Mudah-mudahan acara kita malam ini masuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Suatu hari Ibu Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat sayyarah yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah itu hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, tentang Isra Mi'raj, alhamdulillah sampai hari ini belum ada perubahan, Bu. Dari saya kecil sampai saat ini Isra Mi'raj mah kitu, minal masjidil haram ilal masjidil, terus kemana? Panganaran. Kemana, Bu? Ke Sidratul. Salah satu hikmah terbesarnya diwajibkan sholat 5. Jadi saya tidak akan bahas itu karena sudah terlalu sering. Saya membaca penjelasan keren dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau, tujuan sebenarnya adalah Mi'raj, bukan Isra. Jadi idealnya Allah langsung memi'rajkan Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Tak perlu ada Isra dulu. To the point, efisiensi kalau istilah Mas Tri. Tapi Allah tidak mau begitu. Allah mengisrakan Nabi terlebih dahulu baru memi'rajkannya. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Isra itu perjalanan horizontal, datar, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Simbol dari kehidupan dunia, simbol dari hablum minan nas. Mi'raj itu perjalanan vertikal, simbol dari kehidupan akhirat, simbol dari hablum minallah. Satu paketnya Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita, kata beliau, tentang pentingnya keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Karena ibu bapak perlu tahu, ada saudara kita yang fokus memperbaiki hablum minallah, tapi hablum minannasnya ditelantarkan. Sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, Senin Kamis tak pernah terlewat seperti ibu-ibu di sini. Gak pernah kelewat Senin Kamis, Bu? Kalau puasanya gak juga. Pokoknya gak pernah lewat Senin Kamis, Selasa Rabu juga gak pernah sih. Jadi sholatnya rajin, tadarusnya rajin, puasanya rajin, tapi menyakiti hati tetangga juga sering.
melukai perasaan keluarga juga kebiasaan, membuka aib orang lain juga doyan, Bu. Nah, itu bukan orang baik. Suatu hari Nabi didatangi oleh salah satu sahabatnya. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, sholatnya rajin, puasanya keren, tapi tuh di jironaha, dia sering melukai hati tetangganya dengan ucapan dan statusnya di medsos. Apa kata Nabi? Hiya min ahlin nar. Saudaramu itu calon penghuni neraka. Nabi tidak hanya melihat puasa, sholat, dan tadarusnya, tapi Nabi juga lihat bagaimana efek dari lisan dan perilakunya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ada juga sebaliknya, orang yang memperbaiki hablum minan nas, tapi hablum minallahnya ditelantarkan. Melukai hati tetangga belum pernah, menyakiti perasaan saudara juga belum pernah, membuka aib orang juga gak pernah, sholat gak pernah, puasa gak pernah. Nah, itu sama orang error, Bu. Satu paketnya Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keseimbangan hablum minallah dan hablum minannas. Pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tentang kehidupan akhirat, saya makmum sama Syekhuna Al-Mukarram sering diingatkan kepada jamaah bahwa hidup kita sejatinya adalah di akhirat kelak. Akan ada hidup setelah mati, akan ada akhirat sesudah dunia. Kewajiban saya itu mengingatkan tentang keduniawian. Kalau istilah orang Tasik mah urang do dunia we ayeuna mah. Ibu terang do dunia. Ibu terang. Nah, kewajiban saya itu mengingatkan tentang dunia. Kenapa? Rasulullah itu pernah bersabda begini dalam hadis riwayat Ibnu Asakir. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratih wala akhiratahu li dunyahu. Bukanlah orang terbaik di antara kalian mereka yang meninggalkan dunia karena mengejar akhirat, sebagaimana bukan orang terbaik di antara kalian yang mengejar dunia lupa terhadap akhirat. Hatta yusiba minhuma jami'an. Barulah orang terbaik di antara kalian yang mampu memadukan keduanya secara bersamaan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya ingin fokus di dunia dulu. Kenapa? Ibu bapak perlu tahu, 7 bulan yang lalu, bulan Mei, salah satu orang terkaya di dunia namanya Bill Gates datang ke Indonesia. Setelah ceramah di istana, dia mengumpulkan pengusaha-pengusaha kelas kakap di satu hotel mewah di Jakarta. Kebetulan saya tidak bisa hadir, Mas Tri, karena tidak diundang juga. Saya cuma lihat live streamingnya. Dia bilang begini dalam pidatonya. Tahun 2030, berarti berapa tahun lagi, Pak? 4 atau 5 tahun lagi. Tahun 2030, dunia akan menghadapi musibah yang mengerikan. Bukan perang nuklir, bukan resesi ekonomi, bukan pula inflasi yang melambung tinggi, tapi kelangkaan pangan. Dunia menghadapi kelaparan massal 4 tahun lagi. Secara logika, Pak Kiai, kita juga pasti menerima. Manusia bertambah, tapi petani berkurang. Betul gak, Bu? Nih di Langensari ini ada gadis-gadis yang cantik, suka nanam padi. Real itu. Manusia bertambah, petani berkurang. Ada di Langensari ini pemuda-pemuda gaya, nusok namlo galeng. Ada, Pak. Manusia bertambah, petani berkurang. Manusia bertambah, tapi sawah dan ladang ditanami perum, Pak. Secara rasio, pangan pasti kurang. Ketika saya mendengar ceramah si Bill Gates itu,
tentang kelangkaan pangan, saya matikan handphone itu. Kenapa? Basi menurut saya itu, Pak. 1500 tahun yang lalu, sebelum Bill Gates keliling dunia bicara tentang kelangkaan pangan dan bagaimana strategi persiapan tentang ketahanan pangan, sebelum pemerintah kita mengambil kebijakan strategis tentang ketahanan pangan, Sayyiduna Muhammad telah mendeklarasikan, mendorong kita umatnya. Kata beliau, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyaghrishha. Kalau besok hari kiamat di tanganmu masih ada satu benih, tanamlah, kata Nabi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya. Jadi kalau tadi hataman Sahih Bukhari, jadi salah satu karya Imam Bukhari itu Sahih Bukhari, ini yang paling populer. Kedua ada Adabul Mufrad. Dalam Adabul Mufrad Bukhari meriwayatkan ini. Kata Nabi, kalau besok hari kiamat di tanganmu masih ada satu benih, tanamlah. Misalkan ibu, bapak, Pak Presiden mengumumkan isu kiamat. Ibu masih ada benih yang belum ditanam. Tanam saat itu juga. Buat apa bertanikan besok juga kiamat? Tak peduli. Yang penting hari ini kita menanam, kata Nabi. Saking wajib-wajibnya menanam, Pak. Karena pangan itu adalah senjata paling utama sebuah bangsa, Pak. Pangan. Makanya saya tertarik. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tahun 1932, beliau menulis dalam majalah Suara Kaum Muslim, kata beliau, petani adalah penolong negeri. Karena dengan keringat petani, dengan cangkul yang diayunkan oleh petani, dengan sawah ladang yang dikelola oleh petani, bangsa ini bisa makan. Di sini banyak petani, Pak. Banyak petani. Berbanggalah. Saya pernah bertanya kepada guru saya, karena kebetulan Kiai saya itu bukan ahli hadis, abdi mah ahli hadas, Pak. Tapi saya belajar kepada guru saya yang ahli hadis, ulama ahli hadis, kebanggaan Nahdlatul Ulama, kebanggaan bangsa Indonesia. Almarhum almaghfurlah Profesor Ali Mustafa Yaqub, imam besar Istiqlal itu. Saya tanya sama beliau, "Bah, adakah hadis Nabi pernah mencium tangan sahabatnya yang ahli ibadah? Atau Nabi pernah mencium tangan sahabatnya yang hafal Al-Quran?" Kata guru saya, gak ada. Ada juga hadis Nabi mencium tangan sahabatnya yang kasar, kapalan. Kalau di sini kapalan apa? Kami. Ada juga hadis Nabi mencium tangan sahabatnya yang kapalan karena dipakai mencari nafkah yang halal. Catat, kapalannya dipakai mencari nafkah yang halal, Patri. Lain dipakai ngusup. Da aya eta teh saking minengnya kejejeur, sasangaleun, Pak. Kapalan teu caci eta mah. Hadisnya diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Disampaikan kata Abu Hurairah, Nabi beserta rombongan pulang dari perang Tabuk. Lalu beliau istirahat sejenak di satu perkampungan kecil. Di kampung kecil itu ada sigorus sahabat. Ada sahabat lah teu RT acan, Pak. Komo anggota DPR mantu, Pak. RT ge henteu. Namanya Sa'ad bin Mu'ad. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sa'ad bin Mu'ad dalam hadis ini beda dengan Sa'ad bin Mu'ad ketua Ansor di Madinah, pimpinan suku Aus. Jadi Ansor itu zaman Nabi sudah ada, cuma belum ada Banser dulu itu ya. Ansornya sudah ada. Itu beda orang. Pekerjaan Sa'ad bin Mu'ad ini memartil batu, menambang pasir. Petani miskin di kampung. Ketika Sa'ad melakukan aktivitas kesehariannya, memartil batu, beliau mendapat kabar baginda Nabi sedang beristirahat di kampungnya. Dia lemparkan martilnya, berlari menghampiri Nabi, ingin ketemu dengan Nabi. Berjumpalah dengan Sayyiduna Muhammad yang sedang didampingi oleh kibarus sahabat, oleh gegeden-gegeden sahabat, musafahat. Ketika tangan Sa'ad nempel dengan tangan baginda Nabi, kaget Rasulullah itu.
Karena kedua tangan Sa'ad bin Mu'ad disebutkan dalam hadis qad jilata, kasar penuh kapalan. Lalu Nabi tanya, Mas, kenapa tanganmu kasar penuh kapalan begini? Beda dengan tangannya anggota DPRD Banjar katanya Pak. Kebayang gak Pak kalau kita jadi Sa'ad bin Mu'ad, ditanya oleh Nabi kenapa tangan kasar penuh kapalan di hadapan gegeden sahabat. Kira-kira malu gak Pak? Malu gak Bu? Malu. Merahlah wajah Sa'ad. Malu Pak. Tertunduk minder. Tak pantas petani miskin sepertiku berkumpul dengan baginda Nabi dan sahabat-sahabat mulia. Lalu dalam suasana mindernya itu hampir meneteskan air mata, Sa'ad menjawab, ya Rasulullah, saya itu orang miskin, pekerja keras, tiap hari saya martil batu, lalu batunya saya jual ke pasar untuk istri saya skincare gitu. Batunya saya jual ke pasar untuk istri saya COD ya Rasul. Ketika Nabi tahu bahwa tangan Sa'ad bin Mu'ad kasar penuh kapalan karena dipakai mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, Nabi ambil, Nabi genggam dan dicium tangan Sa'ad itu. Kemudian Nabi berkata, ketahuilah wahai Sa'ad, kedua tanganmu ini tangan yang paling dicintai Allah, tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka karena dipakai beker. Coba ibu bapak pegang tangannya, ada yang kapalan. Berbanggalah, tangan seperti itu yang dulu pernah dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Betapa Nabi itu sangat menghormati, sangat mengapresiasi etos kerja umatnya Pak. Suatu hari saya mudik Pak ke kampung. Sebelum maghrib saya sowan sama paman saya lah ke sepuh kampung itu. Ketika sedang menanti waktu maghrib, ada petani baru pulang dari sawahnya Pak. Mau maghrib itu. Dur-duran maghrib cek urang Sunda teh mah. Paman saya bilang begini, dedeh teuing itu petani teu dunia teu akhirat. Tapi kadur-duran maghrib di sawah jiga eueuh isuk deui. Saya bilang sama paman saya, Mang, cobalah berpikir seperti Nabi. Memang Nabi gimana? Nabi itu bilang, Mang, kalau besok hari kiamat kau masih bisa menanam, tanam hari itu juga, Mang. Apalagi cuma maghrib, Mang. Serem mana kiamat dan maghrib? Serem mana kiamat dan maghrib? Serem kiamat, seserem-serem kiamat, kita masih bisa nanam, tanam kata Nabi itu. Apalagi cuma maghrib. Saya rasa di Langensari juga banyak yang berpikiran seperti itu ya. Ketika melihat petani dudur maghrib baru pulang, dudunya tetapi ke maghrib. Ini penting Pak, kita merubah mindset umat ini. Nabi sangat mendorong, yang penting tidak meninggalkan sholat 5. Bahkan suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab update status di WA-nya itu. Beliau menulis begini, saya lebih suka Allah wafatkan sedang bekerja daripada Allah wafatkan saya sedang berperang di jalan Allah. Jadi Sayyidina Umar itu di statusnya, saya lebih suka Allah wafatkan sedang bekerja daripada Allah wafatkan sedang berperang di jalan Allah. Ada yang nge-screenshot ketua, di share viral, menimbulkan gejolak. Lalu ada sahabat yang memberanikan diri mengklarifikasi, bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tapi dengan akhlak dan adab yang luar biasa. Izin dulu, WA dulu, monitor ketua, anggota mau lapor. Kenapa? Ini kondisi gacor ketua. Gacor bagaimana? Itu status Anda yang mana? Itu yang di Facebook? Iya yang mana? Saya lebih suka Allah wafatkan sedang bekerja daripada Allah wafatkan saya sedang berperang di jalan Allah. Lalu kata Sayyidina Umar, memangnya gimana? Di Langensari itu ya Amirul Mukminin, cita-cita umat Islam tertinggi itu mati
wafat sedang berperang di jalan Allah. Justru kalau ada petani yang wafat di ladangnya, ada pedagang yang wafat sedang mendorong gerobaknya, ada anggota dewan yang sedang wafat di kantornya, dianggap matinya kurang husnul khotimah. Tapi ketika ada yang wafat di atas sajadah, di masjid, itu dianggap luar biasa. Apalagi yang wafat sedang berperang membela agama Allah. Itu diancungi jempolnya dua-dua. Ya Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, oh itu. Kalian baca saja surat Al-Muzammil ayat 20. Surat apa? Ayat wa akharuna, kata Allah, sebahagian manusia itu yadribuna fil ardi, ada mereka yang berjalan di atas permukaan bumi, yabtaghuna min fadlillah, mencari karunia, mencari rizki dari Allah, usaha. Wa akharuna, baru sebahagian lagi, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Kata Sayyidina Umar, Allah saja menyebut terlebih dahulu orang yang bekerja, baru yang berperang di jalan Allah. Disebut duluan berarti lebih utama daripada yang kedua. Bukankah perintah berjihad juga bi amwalikum dulu, dengan hartamu dulu, baru bi anfusikum, dengan nyawamu. Ini penting saya sampaikan, Pak. Kenapa? Tanggal 1 September kemarin, Kang Tri, saya diundang oleh Pak JK, Pak Yusuf Kala itu. Setelah selesai ceramah, beliau bilang begini, ajengan, data dari Forbes Institute merilis, dari 100 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang, Pak. Jadi ada ranking penyusunan 100 orang paling kaya di Indonesia, Pak. Muslimnya cuma 8 orang. Padahal kita tahu hampir 80% bangsa Indonesia muslim, Pak. Tapi yang 80% ini orang kayanya cuma 8 orang. 92 orang sisanya berasal dari saudara-saudara kita non muslim yang cuma 17%, Pak. Ini fakta yang memilukan, bahkan memalukan. Lalu saya di Gerakan Pemuda Ansor bersama Mas Tri itu kita berpikir, kenapa? Wabil khusus lah orang NU. Kenapa orang NU itu kismin-kismin, Pak? Saya tidak bicara tentang kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, itu giliran Pak Tri sama Pak Wakil Wali Kota lah yang memikirkan. Saya berpikir jangan-jangan ada semacam teologi kemiskinan. Ada semacam pengkultusan bahwa miskin itu baik, Pak. Kalau istilah kasar nama boa-boa, orang NU mariskin teh disingsiunan beunghar ku ajengan, Pak. Di Tasik masuk aya mau balik duki. Dalam Sahih Bukhari Nabi bilang, Nabi bersabda, ketika aku mi'raj, aku melihat orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Jadi kata Nabi, orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Makanya sing bartah miskin teh. Asup surga pangheula, kata Ibnu Hajar, hadis ini bukan berbicara tentang keutamaan, kemuliaan orang miskin, apalagi mendorong umat Islam agar miskin, bukan. Tapi hadis ini bicara realita. Kenapa orang miskin masuk surganya lebih cepat daripada orang kaya? Ceuk syariat oge nu miskin mah naon hisabeunana, naon LPJ-eunana. Ketika nanti di yaumul kiamah itu dipanggil oleh malaikat itu, orang miskin di depan. Rekening kosong toh. Sawah gak punya. Kebon, dari mana, Pak? Cek malaikat. Mana? Jujung atuh. Jadi cepat. Tapi ketika orang kaya dipanggil, Tri ke depan. Rekening 20 miliar. Stop dulu. Tolong hadirkan OJK dan PPATK. Takut ada transaksi yang mencurigakan. Jangan-jangan ada aliran dana
dari 13 triliun yang kemarin dikorupsi. Dan itu prosesnya lama. Setelah jelas halal sumbernya, pertanyaan kedua, kau pakai untuk apa 20 miliar itu? Ini Pak, bangun masjid, nyantuni yatim, nyantuni jompo, nyantuni janda tua awas. Kalau janda muda, janda pirang, jangan disantuni. Koleksi itu. Selesai, asetmu 20 hektar, stop dulu. Tolong hadirkan petugas desa, takut PBB-nya belum dibayar Pak. Jadi malaikat neneangan hula petugas desa gitu Pak. Jadi orang kaya telat masuk surga bukan jelek, tapi hisabnya lama. Dan jangan jadi alasan kita miskin. Kenapa kau miskin? Sieun beunghar mah dihisab ku Allah teh. Memang nu miskin moal dihisab Pak. Ya nu miskin mah gaduh domba hiji, punya domba satu Pak. Jadi dia ngarit naon namina. Boga domba hiji ngarit di kebon batur, dosa atau apa? Saya punya kambing 800 ekor Pak. Kita tanam 3 hektar pakan itu. Rek diarit jam 3 peuting ge moal aya nu nyarek moal dosa dan nu urang. Tok mending hiji dosa, mending 800 teh dosa. Ini penting loh kita sampaikan. Orang NU itu harus kaya. Kenapa kita harus kaya Pak? Ibu, kita punya satu jargon, maqamaddin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Benar gak Pak? Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Nih kita mau silaturahim, syiar Islam seperti ini, kira-kira cukup dengan tawasul? Kemudian malaikat Jibril bawa sound system? Ya, harus ada dana. Kita mau membangun masjid, membangun pondok, membangun madrasah, cukup dengan istighosah. Menanti malaikat bawa besi dan semen. Enggak, kan harus ke toko material. Pertanyaannya, toko materialnya mau gak dibayar dengan surat Al-Ikhlas Pak? Enggak, harus pakai dana. Bahkan ibu bapak, rukun Islam itu ada berapa? 1, kok melempem? 2, 3, 4, 5, catat. Yang gratis dari rukun Islam cuma baca syahadat. 4 sisanya perlu harta, perlu dana. Betul gak Bu? Sholat perlu dana? Perlu. Masa sarung dan mukena buat sholat menanti pembagian caleg? Kan kita yang harus beli. Nih sebentar lagi puasa Ramadan, perlu dana gak Pak? Perlu. Karena buka dan sahur tidak ada jatah dari MBG. Bener Ketua? Kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi naik haji. 59 juta Pak ongkos naik haji tahun ini itu. Jadi ada dari rukun Islam ongkosnya saja hampir 60 juta. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa bayar zakat, bisa naik haji, bisa menyantuni yatim, bisa wakaf, bisa sedekah dan bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Yang benghar. Bukan harese orang yang mah diajak benghar teh. Barusan saya ajak, padahal kata Nabi, malaikat itu melebarkan sayapnya, mendoakan dan mengaminkan doa orang yang berada di majelis ilmu. Pas barusan saya ajak, hayang beunghar, hayang. Cek malaikat teh, teh serius maneh mah coret. Moal cair Bu. Sing semangat atuh mudah-mudahan janten doa. Hayang beunghar. Lah dia mah repeh betah miskin Bu. Yang semangat dong. Hoyong beunghar usaha. Serius usaha. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu kunjungan kerja Astri ke provinsi Damaskus. Didampingi oleh gubernur HDM Bapak Aing. Ba'dal Isyraq dalam hadis itu sekitar jam 9 pagi melewati Masjid Raya Damaskus. Di Masjid Raya Damaskus itu banyak orang yang sedang iktikaf Pak. Lalu kata Umar bin Khattab bertanya sama gubernur, siapa mereka itu? Kok jam segini masih di masjid? Oh,
Mereka itu ahlul qura ya Amirul Mukminin, ahli ibadah. Mereka itu fokus wirid, zikir, tadarus, iktikaf, sholat, gak pernah COD, gak pernah keserang. Mereka itu mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Apa kata Sayyidina Umar? Bohong. Mereka itu bukan mutawakkilun, tapi mutaakkilun, yang suka makan rizki orang lain. Makanya Sayyidina Umar itu menggebrak mereka. Ya ahlal qura, pangersa, irfa roksak waktasib, angkat wajahmu, bekerjalah. Jam kerja malah iktikaf. Iktikaf ada waktunya, kerja juga ada waktunya. Iktikaf itu sunat, kerja mencari nafkah yang halal, kata Nabi, faridotun ba'dal faridoh. Mencari harta yang halal itu hukumnya wajib setelah sholat wajib. Jadi kewajiban kita pertama adalah sholat 5 waktu. Setelah itu apa? Mencari rezeki yang halal, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu. Mencari rezeki yang halal untuk bekal anak kita mondok di Nurul Islam ini, Pak. Mencari rezeki yang halal untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyiduna Muhammad itu pernah memberikan gambaran. Nih Pak Tri, kalau Sayyidun Al-Mukarram jam 3 malam bangun, wudu, sholat tobat, tahajud, istighbar, wirid sampai subuh, lalu dosanya Allah ampuni. Menurut saya itu wajar. Kenapa? Yang lain sedang terlelap dalam tidur dan mimpi, beliau bangkit. Yang lain sedang berselimutkan kedinginan, beliau ambil air wudu. Yang lain sedang erek, pangorok, beliau sujud, istighfar, wirid sampai subuh, dosanya Allah ampuni, wajar. Tapi baginda Nabi pernah berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man bata kallan, siapa orang yang di awal malam tidur dengan lelah, min amali yadeh, karena dari pagi capek mencari nafkah, bata maghfuran lahu, kata Nabi, dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni, Pak. Petani yang dari pagi sampai sore nancap di kebun, nancap di sawah, para pedagang yang dari pagi berkeliling kampung menjajakan dagangannya, pulang sore dengan catatan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Pulang ke rumah sore hari, setelah sholat isya itu jangankan tadarus, jangankan wirid, ba'diyah saja. Tidak pernah setelah sholat isya langsung tertidur pulas karena capek dari pagi mencari nafkah. Nabi menjamin bata maghfuran lahu, dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni. Ini penting saya sampaikan kepada para wali santri di sini. Keringat Anda yang tertuang untuk mencari nafkah yang halal agar putra-putri Anda bisa mondok, karena mondok itu perlu bekal. Yakinlah Allah catat sebagai jihad di jalan Allah. Kacape ibu bapak ti isuk jedur tepi ka sore jeder, bahkan kadang sampai malam mencari nafkah yang halal agar kita mendapatkan nafkah yang halalan thayyiban, agar anak kita bisa kita bekali untuk mencari ilmu, adalah jihad di jalan Allah. Ini yang penting kita sampaikan, Bu. Jangan sampai justru agama itu membuat warganya, membuat jamaahnya takut dengan dunia itu, Pak. Dunia mah moal dibawa. So ayak itu. Nah, ibu, ini wabil khusus. Ibu pernah makan air kelapa? Pak, kantos doang dawegan. Kantos. Pelak ibu sanes. Sanes, Pak. Kadang pelak orang tua kita yang 2-3 tahun sudah wafat. Nabi menjamin ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir ke dalam kubur. Salah satunya menanam pohon. Ketika ibu menikmati buah kelapa yang ditanam oleh orang tua, oleh saudara kita yang telah wafat 1-2 tahun yang lalu, ketika kita nikmati kelapa itu, kata Nabi, mamin muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman
lalu dari tanaman itu berbunga dan berbuah, kemudian ada binatang atau manusia yang memakan buah itu, kecuali Allah catat sebagai pahala sedekah bagi orang yang menanamnya. Ketika kita petik buah kelapa itu, ketika kita petik buah mangga itu, malaikat menuliskan pahala sedekah bagi orang tua kita yang menanamnya. Jadi petani itu kelak di alam barzahnya santai Bang Tri, menanti notifikasi. Sedang santai di alam barzah, brimo katanya Pak. Pas dibuka, oh pahala sedekah. Dari apa? Dari pohon yang dulu ditanam ketika masih hidup Pak. Ibu hoyong, ibu tos maot tapi pahala terus namihan. Pak hoyong, bapak tos maot tapi pahala sedekah terus nambah. Tanamlah pohon. Nih wabil khusus ibu-ibu, kan ibu-ibu mah rajin ya, di depan rumah itu suka ada pot ya. Bu, daripada pot depan rumah ditanami janda pirang, janda apa? Janda bolong Pak. Nute bisa dipakai coel samal-samal acan, mending tanami cabe, tomat, bawang, sakalian nyamel mah teu kudu meuli, petik dari pekarangan sen. Aya sesana jual, kan lumayan 2 ton masih sana Bu. Ini penting Pak. Ketahanan pangan itu bukan hanya program pemerintah, tapi ketahanan pangan itu adalah wujud bahwa iman masih hidup di dalam dada. Saya sering sampaikan ke sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Kita yang sering teriak-teriak, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Tapi tanah terbengkalai tak terawat, air tercemar oleh industri atas nama pembangunan yang tanpa mengindahkan amdal, kita merasa tidak berdosa. Ini penting loh. Jargon hubul waton minal iman itu adalah spirit. Tanahnya kita olah, airnya kita olah. Kita sering teriak-teriak, Nusantara milik kita, yang ngelola entah siapa. Memang Nusantaranya milik kita Pak, tapi yang ngelolanya orang lain Pak. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini bukan nostalgia tentang kejadian yang luar biasa yang dulu pernah terjadi. Tapi Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita, mari seimbangkan antara dunia dan akhirat. Sekarang kita hidup di dunia dan kita kalah di dunia ini Pak. Muslim yang jumlahnya lebih dari 80% di Indonesia, jangankan menentukan nasibnya, menentukan harga air mineral pun tak mampu kita itu. Padahal kita mayoritas ini. Kenapa? Bukan milik kita. Makanya mungkin benar apa yang disampaikan Nabi. Gusaun kagusa isair, laksana buih di atas lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak mempunyai daya dan upaya. Dipermainkan oleh gelombang hatta dihempas ke tepian pantai tanpa mempunyai makna dan arti. Banyak kita itu 80%, tapi tak mampu menentukan harga air mineral-mineral acan Pak. Karena apalagi menentukan handphone, menentukan ini Pak. Karena bukan milik kita. Ini khusus untuk orang tua santri dululah, nanti untuk santri terakhir. Karena ini penting Pak. Jangan sampai kita itu betah miskin Pak. Hoyong benghar. Tuh semangat bertah miskin. Hoyong benghar. Ting semangat atuh, mudah-mudahan janten doa. Hiji usaha itu ibad. Bahkan Sayyidina Umar wafatnya pun hoyong nuju usaha. Catat ini, Sayyidina Umar itu wafatnya saja ingin sedang bakar, bahwa Nabi hanya pernah mencium tangan pekerja keras. Catat, Nabi hanya pernah mencium tangan pekerja keras. Saking Nabi mendorong agar umatnya jangan berpangku tangan menanti rezeki dari langit dengan alasan tawakal. Ini penting Pak. Soalnya umat Islam itu Kiai, wabil khusus warga NU, jangankan masalah etos kerja, kedisiplinan saja, ketepatan waktu saja, kita itu tepat waktunya hanya pas berbuka puasa. Di luar itu ngaret semua. Ketika kita berikan modal, kita di Ansor dengan Bang Tri itu kita pernah berikan modal, bantuan modal kepada sahabat-sahabat Ansor Banser Pak. Belum 1 tahun begitu kita cek, alhamdulillah berkembang beak.
Jadi lain berkembang biak, kalau berkembang kenapa? Apakah ada anggapan bahwa bekerja itu haliah dunia? Muncul bahasa Sunda tema dudun ya. Ini penting Pak, kita merubah mindset. Umat Islam harus menguasai dunia ini. Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahkan orang yang ahli ibadah ketika di dunia, Pak, disampaikan kelak orang yang ahli sujud, ahli ibadah ketika di dunia, Allah akan bangkitkan di akhirat dengan ghurran muhajjalin, dengan seberkas sinar dari keningnya. Jadi kalau orang ahli ibadah di dunia, nanti pas hari kiamat Ibu dibangkitkan di yaumul kiamah itu, di mahsyar itu, dari keningnya ada seberkas sinar mencorong juga Ultraman. Saya Bu, saya tapi catat kata Nabi, man tolaba dunya halalan, siapa orang yang mencari harta dengan halal, mencari dunia dengan halal, istighfafan anil masalah, agar dia terhindar dari meminta-minta kepada orang, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatul badri, kelak di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dengan wajah berseri-seri glowing seperti bulan purnama. Jadi pekerja keras lillahi ta'ala itu ketika kelak di hari kiamat Ibu, bukan hanya di keningnya bersinar itu, tapi seluruh wajahnya seperti bulan purnama, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Di dia mah ada sadayana pekerja kerasnya Bu, pananganna kalasar. Nu mawi aya nama Ibu, upami besok anjing aya pamuda datang ke rumah ya mau melamar putri Ibu, yang pertama kali Ibu lihat itu adalah telapak tangannya. Lamun pananganna sasangaleun kapalan, berarti pemuda ini pekerja keras, siap memikul tanggung jawab menafkahi putri Ibu. Terima. Tapi kalau tangannya lembek, lembut, dijamin kaum rebahan. Ibu hoyong gaduh minantu pangedulan, aya neng-neng gadis. Ini santri putri hoyong gaduh suami mau kondo. Enggak Pak, ini penting. Umat Islam itu pekerja keras, bukan pemalas. Makanya baginda Nabi Pak, tiap hari, tiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Jadi Nabi itu tiap hari, ya Allah jauhkan saya dari sifat malas. Ya Allah jauhkan saya dari sifat malas. Sifat itu tidak akan pernah berdiri sendiri, pasti berada pada zat yang disifatinya. Ketika Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas, otomatis Nabi juga memohon perlindungan kepada Allah dari orang malas. Kebayang Pak, kalau kelak di yaumul qiyamah terus ada warga Langansari teriak-teriak manggil Nabi, ya Rasul, saya umatmu. Buktinya apa? Saya sering berjanjian ya Rasul, saya sering maulid Nabi, saya sering Isra Mi'raj, bahkan jadi MC. Lalu kata Nabi, tapi nganggur ya? Iya ya Rasul. Naudzubillah. Ini penting. Mungkin kadang saya itu Kiai pernah hal diingatkan oleh sepuh yang tong boro-boro didorong du dunia teh, dicarek wae jelema teh. Nagas, komo didorong. Enggak Pak. Umat Islam itu sekarang melihat dunia itu seolah-olah tidak penting Pak. Biar miskin di dunia tapi bahagia di akhirat. Biasa kan gitu? Biasa gitu ya Bu? Biar kita melarat di dunia tapi di akhirat bahagia. Salah itu. Dalam Al-Quran kita diajarkan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya mari kita sing-singkan dengan baju, membanting tulang, mencari nafkah yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena ibadah juga perlu bek, anak mondok juga perlu bek, belajar juga tidak gratis Pak. Makanya ibu bapak yang memondokkan anaknya di sini, kemudian ibu bapak berpeluh keringat tiap hari, terik matahari menjadi biasa.
Berbanggalah setiap tetes keringat yang tertumpah dari badan ibu bapak, setiap langkah yang diayunkan dalam mencari nafkah yang halal, Allah catat sebagai jihad di jalan Allah. Dan ibu bapak akan melihat kelak di yaumul kiamah, Allah tidak akan sedikit pun lupa terhadap pengorbanan dan perjuangan kita mencari nafkah yang halal itu. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, kata Allah itu. Kalau sholat telah ditunaikan, jangan lama-lama duduk di atas sejadah, mang. Fantashiru fil ardi, kata Allah. Bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia dan rizki dari Allah Subhanahu. Ibu bapak hadirin sekalian, jadi yang pertama Isra Mi'raj itu apa, Bu? Poho deui. Sasangal. Sasangal. Ini penting, Pak, saya sampaikan. Karena kita itu repot, Mas. Kalau kita tanya dari yang 8 orang terkaya, muslim terkaya di Indonesia itu, NU-nya berapa orang, Pak? Jawabannya sapotong. Itu hiji, sapotong. Siapa? Pak Yusuf Hamka. Yang penghasilan perharinya itu 6,7 miliar per hari itu, bos jalan tol itu. Kenapa beliau sapotong NU-nya? Karena belum ikutan diklat Sarbanser, Pak. Belum lolos PDPK PNU, jadi NU-nya belum kafah itu. Padahal NU itu 56% Muslim Indonesia Nahdiyin. Tapi dari 56% Nahdiyin, dari 80% Muslim Indonesia nu beungharna eueuh, Pak. Ini penting loh. Kita membutuhkan orang-orang NU yang kaya raya, yang bisa menggunakan harta kekayaannya untuk menjembatani orang lain meraih cita-citanya. Kita kadang, saya sering ada santri yang curhat, dia itu cerdasnya luar biasa, tapi karena kurang biaya sehingga tidak bisa mengakses perguruan tinggi yang bonafit. Karena beasiswa tidak dapat, kemudian fundraising, donatur pun tidak ada, akhirnya terbengkalai, ngarit, waduh, Pak. Padahal pinter itu. Coba kalau orang NU-nya kaya-kaya, ada santri NU yang potensial, kau mau belajar kemana? Gak ada beasiswa dari negara, saya yang tanggung. Kan enak itu, Bu. Enak gak, Bu, kalau begitu? Enak gak, Bu? Ada yang menarik. Suatu hari, ada ulama besar, sufi agung, namanya Ibrahim bin Adham. Dia punya murid sekaligus teman dekatnya, sufi juga, namanya Syakik Al-Balhi. Syakik Al-Balhi itu profesinya berdagang keluar daerah. Suatu hari, Syakik Al-Balhi ini izin kepada Ibrahim bin Adham, Kiai, izin, saya tidak akan ikut Yaumul Istima 2-3 bulan ke depan. Kenapa? Jadwal usrib, berangkat mengirimkan dagangan lah. Oke lah, disetujui. Beberapa hari kemudian, Syakik Al-Balhi sudah ada di masjid, Pak. Ibrahim bin Adham kaget, lalu tanya, Kik, katanya mau 3 bulan, kok baru 3 hari sudah di rumah? Syakik Al-Balhi dengan pedenya menjawab begini, Kiai, kemarin pas saya berangkat berniaga, di tengah jalan ada badai pasir. Saya berlindung di satu gubuk reyot di tengah padang pasir. Begitu saya masuk, di dalamnya ada burung yang lumpuh. Burung lumpuh di tengah padang pasir. Saya berpikir, nih makannya bagaimana? Baru berpikir seperti itu, tiba-tiba datang burung lain yang menyuapi burung yang lumpuh itu. Lalu saya punya kesimpulan, burung lumpuh di tengah padang pasir saja Allah jamin rizkinya, masa saya yang wiridan istiqab di masjid gak dijamin? Lalu kata Ibrahim bin Adham, lo ente itu Ki, kenapa kau berpikir ingin menjadi burung yang disuapi burung lain? Tidak berpikir ingin menjadi burung yang menyuapi burung lain. Bukankah kata Nabi, al-yadul ulia khairum min yadi tupla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah, Pak. Memberi lebih baik daripada menerima. Makanya ketika Nabi bilang,
Kalau kalian bertawakal kepada Allah haqqat tawakuli, dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh-penuhnya tawakal, Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Hadis ini sering disalahpahami menjadi dalil kita malas bekerja, Pak. Pokoknya kalau kita bertawakal kepada Allah, Nabi menjamin rizki Allah akan penuhi. Betul gak, Pak? Tetapi hadis itu belum selesai, baca itu baru koma. Burung itu berangkat pagi hari dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kenapa Nabi mengilustrasikan, mentamsilkan rizki dengan burung? Karena burung itu, Pak, satu, burung itu tidak pernah bangun siang. Burung itu tidak pernah bangun. Pernah lihat burung piit jam 7 gigi sik panon? Enggak. Justru ciri alami pagi hari adalah suara burung. Kedua, burung itu tidak pernah berdiam diri di sarangnya kecuali belum bisa terbang atau sakit. Pernah lihat burung pipit jam 7, jam 9 pagi scroll HP di sarangnya? Tidak pernah. Burung itu terbang, mencari. Tidak sakana yaskunu, jadi miskin, Pak. Sakana yaskunu, nanti jadi miskin itu, Pak. Ketiga, burung itu tidak pernah memikirkan hasil. Dia fokus terhadap kewajibannya mencari. Makanya tidak pernah ada burung yang stres karena gak hasil kerjanya, Pak. Pernah lihat burung pipit gantung diri, Pak? Gak pernah. Karena burung itu hanya memikirkan fokus terhadap kewajibannya, bekerja dan mencari. Masalah hasil itu giliran dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis tentang burung ini bukan alasan untuk bermalas-malasan, Pak. Tapi justru alasan kita untuk tidak mau kalah dengan burung. Burung saja tidak pernah rebahan berdiam diri menanti BLT di sarangnya, Pak. Tapi mencari, kerja. Masa kita manusia yang Allah ciptakan fi ahsani takwim kalah dengan burung itu. Jadi yang terakhir, karena ini ceramahnya paling panjang, Pak. Saya ceramah 2 hari ini, Pak. Saya ceramah hari Rabu, selesai hari Kamis, Pak. Ini sudah hari Kamis nih masuknya, Pak. Jam 12 lebih itu, Pak. Berarti sudah masuk hari Kamis. Ini ceramah paling lama. Jadi saya hanya ingin berbagi saja kepada orang tua santri. Yuk kita sing-singkan dengan baju, membanting tulang. Catat, bagi para petani, Mbah Hasyim Asy'ari mendorong petani adalah penolong negeri. Bahkan baginda Nabi pun hanya pernah mencium tangan pekerja keras. Kira-kira kerja apa yang membuat tangan kapalan, Pak? Tani itu. Betul gak? Karena kalau jualan online itu gak akan kapalan tangan itu. Betul gak, Bu? Terakhir, tolong seimbangkan mana waktu bekerja, mana waktu ibadah. Waktunya ibadah, waktunya bekerja. Jangan sampai waktunya ibadah dipakai bekerja, waktunya bekerja dipakai ibadah. Waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya ngaji. Sekarang sudah lebih dari jam 12. Berarti waktunya Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, catat, Sayyidina Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan orang pemalas. Hari ini Sayyidina Abu Bakar dilantik jadi khalifah, menggantikan Nabi. Hari ini dilantik, besok pagi-pagi subuh-subuh sudah keluar memikul barang dagangannya, berpapasan dengan Sayyidina Umar. Kiai mau kemana? Biasa usrip, Mar. Kiai itu khalifah, wali kota, masa masih bekerja? Terus kalau Anda bekerja, negara siapa yang memikirkan? Kata Sayyidina Umar, terus saya itu gak punya gaji dan tunjangan seperti anggota DPR, Mar. Kalau tidak saya cari,
istri anak saya mau makan apa. Lalu kata Sayyidina Umar, izinkan saya mengumpulkan sahabat-sahabat senior untuk memohon izin mengambil dari Baitul Mal secukupnya untuk menutupi kebutuhan Anda dan keluarga agar Anda fokus dalam mengelola negara. Kata Sayyidina Abu Bakar, oke, mulailah ada sistem gaji dalam Islam itu di sana. Kebayang Pak, sealim, sewaro, sezuhud Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kata Nabi, kalau ada Nabi setelah aku, Abu Bakar paling cocok itu. Hari ini dilantik jadi khalifah, besok masih bekerja. Masa ini baru dilantik jadi ketua ranting NU saja sudah malas bekerja Pak. Tak malu sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bahkan Mbah Hasyim Asy'ari ketika beliau masih rawuh itu, saya baca dalam biografi keseharian, jadwal keseharian Mbah Hasyim Asy'ari, setiap hari Selasa dan hari Jumat Mbah Hasyim Asy'ari itu libur, gak ngajar santri. Kenapa? Jadwal beliau nengok kebun dan sawahnya dicungkir Pak. Itu pendiri NU, Maha Guru Ulama Nusantara Pak. Seminggu 2 kali beliau masih sempat bertani. Masa ini baru jadi ketua PAC Ansor saja sudah malas bekerja. Tak malu sama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya kepada orang tua santri, wabil khusus para petani, para pedagang, yuk semangatlah dalam mencari nafkah yang halal. Niatkan agar kita mendapatkan nafkah yang halal, karena kata Nabi, makanan terbaik adalah makanan yang dihasilkan oleh tangan makanan yang terbaik, makanan hasil tangan sendiri Pak. Itu yang harus disampaikan kepada umat. Diharapkan umat bangkit dari ketertinggalan selama ini. Kita sudah terlalu lama dimonopoli oleh orang lain. Kita sudah terlalu lama dijajah oleh mereka Pak. Sehingga kita banyak tapi tidak mempunyai apa-apa. Kenapa? Kurang dana. Kurang dana. Makanya Syekhuna Al-Mukarram, guru-guru kita, kalau berdoa kepada Allah, dana itu pasti beliau mohonkan. Allahumma hasil maqasi. Ada dana? Ada Pak. Coba dalam istighosah, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasi. Ada dana? Ada. Coba lagu favorit ibu-ibu muslimat kalau imtihan setelah Magadir apa? Wah, dana Pak. Saking pentingnya dana. Mudah-mudahan lah, meskipun cuma 1 jam saya silaturahim, meskipun cuma beberapa fakta dari kehidupan Sayyidina Muhammad dan Khulafaur Rasyidin tentang etos kerja yang membuat mereka mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi penyebab Allah melimpahkan rizki yang barokah kepada kita semua. Mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan sing baleunghar sadayana. Saur ibu teh mun beunghar kabeh saha nu miskin. Tenang Bu, loba nu teu hadir ngaji. Dan nu didoakeun ge nu hadir di salah saha teu hadir jadi teu kadoa. Terakhir tadi petani wen abdi mah teu tani dagang abdi mah kumaha? Nabi kita menjamin at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak pernah menipu pelanggan, pedagang yang tidak pernah merugikan konsumen, ma'an nabiyyin wasyuhada wasyolihin, kelak di surga bareng dengan para nabi, syuhada dan sholihin. Kenapa? Nabi adalah Nabi adalah Nabi saja dagang Pak. Masa ini RT? Nabi saja dagang Pak. Masa ini imam masjid tidak mau dagang? Mulia mana imam masjid dengan Nabi? Mulia mana? Disampaikan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, tidak ada Nabi yang nganggur. Setiap Nabi punya pekerjaan untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Karena Allah tidak ridho para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan umatnya. Makanya para nabi itu mandiri secara ekonomi, punya pekerjaan. Nabi Adam bertani. Terbayang Adam turun dari surga, di dunia belum ada siapa-siapa, belum bisa COD-an Bu. Ya otomatis untuk memenuhi kebutuhan Adam bercocok tanam. Nabi Idris punya konveksi. Tolong kepada Dewan Kiai kalau maknai hadis yang kontekstual. Nabi Idris penjahit, jangan penjahit dong. Nanti takut santri kita berpikir
Nabi Idris itu cuma punya mesin jahit satu, Pak. Sambil keliling kampung ada tulisan Vermac Lepis, Pak. Yang keren dong. Nabi Idris punya garment, punya konveksi. Nabi Zakaria Najaron punya pangkalan gas LPG. Nabi Zakaria itu pengusaha SPBU. Awas contohnya SPBU, jangan Pomini. Masa Nabi Pomini, Pak? Gak level SPBU. Sayyiduna Muhammad pedagang, Pak. Itu Nabi maksum tak punya dosa, doanya mustajab, dibekali mukjizat, masih bekerja, tawakalnya 1000%, masih bekerja. Masa kita Nabi bukan? Kemudian kita malas bekerja, itu kan luar biadab, Pak. Ya. Makanya ini masih dalam suasana tahun baru, mari kita sambut 2026 ini dengan etos kerja Islami. Kita contoh Nabi bukan hanya di atas sejadah, bukan hanya di dalam masjid, tapi di ladang, di pasar, di kebun, di tempat kerja. Kita mencontoh uswatun hasanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa yakum ajmain. Sebenarnya saya pengen panjang, Pak, tapi kasihan tuh udah jam 12 lebih. Nanti saya disalahkan oleh Sayyidina Umar. Waktunya istirahat masih ngaji. Biar besok tidur sekarang istirahat, biar besok fit kembali untuk menyongsong pagi dengan semangat hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.